Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Film ini dimulai dari seorang gangster yang terbangun di tengah jalan. Dia disambut oleh Boksun, pembunuh legendaris. Sebelum membunuhnya, dia belajar dari anaknya, Jeong, kalau semua hal itu harus adil, ketika mereka menonton seorang pejabat yang membantah anaknya masuk kuliah dengan menyogok. Jadi supaya adil, Boksun memberi gangster itu pedang, sementara Boksun menggunakan kapak. Keduanya bertempur dengan sangat heboh, tetapi pada akhirnya gangster tersebut yang menang. Tetapi rupanya itu hanyalah analisa Boksun saja. Ketika dia sadar kalau gangster itu lebih kuat, Boksun mulai curang dengan menggunakan pistol dan menembaknya. Setelah santai di rumah, Boksun menemukan rokok yang dibawa oleh anaknya. Hal ini membuat Boksun ingat ketika dia kecil, ayahnya menemukan rokok di kamarnya, dan sebagai hukuman dia harus memakan rokok itu. Ketika anaknya pulang, Boksun menganalisa skenario di kepalanya, tetapi semuanya berujung kepada pertengkaran. Layaknya Dr. Strange ya. Jadi dia memutuskan untuk tidak memarahi anaknya, karena hubungan mereka sekarang kurang baik. Jeong tidak tahu pekerjaan ibunya, dan dia tidak suka kalau ibunya sering pergi dan menyembunyikan sesuatu darinya. Keesokan harinya, mayat gangster itu ditemukan. Bosnya, Min Kyu, sangat puas dengan hasil kerja Boksun. Akan tetapi, adiknya, Min Hye, tidak suka karena dia lebih memperhatikan Boksun. Boksun sendiri sedang hangout bersama teman kantornya, dan mereka kagum atas keahlian dan gaji Boksun, karena dia adalah pembunuh kelas A. Ketika mereka ngobrol, mereka membahas 3 peraturan di kantor, yaitu jangan membunuh anak kecil, hanya terima target dari kantor, dan selalu lakukan tugas yang diberikan. Jika melanggar, maka mereka akan dibunuh. Ketika dia pulang, dia melihat sekumpulan orang mengelilingi mobilnya. Mereka mengatai Boksun dengan kata-kata kasar. Boksun pun membalasnya, tetapi ketika mereka mencoba membalas, teman kantornya, Hesung, datang dan menghajar mereka. Hesung sebetulnya juga adalah pembunuh kelas A, tetapi dia pernah bermasalah dengan Min Kyu sehingga tidak dapat dipromosikan. Lalu mereka pulang dan bermesraan. Setelah selesai, Boksun memberi Hesung uang untuk obat ayahnya yang sedang sakit. Tetapi Hesung malah tersinggung. Jeong sedang bermesraan dengan pacarnya, Sora. Dia menyembunyikan hubungan ini dari Boksun karena dia tahu ibunya pasti melarangnya. Ketika mereka sedang asik, ada temannya yang datang di dekat dia. Salah satu temannya, Cholu, mengajak Jeong untuk kencan, tetapi Jeong menolaknya, sehingga dia menjadi marah. Beberapa hari kemudian, Boksun pergi ke kantor untuk menemui Min Hye. Tetapi Min Hye mencegatnya dan mengajaknya pergi. Lalu Yongji sedang bertengkar dengan orang lain, hingga temboknya runtuh. Ternyata itu hanyalah latihan di Akademi Pembunuh. Min Hye mengajak Boksun untuk sparring dengan Yongji. Yongji membawa pisau kayu, dan Boksun menggunakan spidol untuk bertarung. Jelaslah ya, Boksun yang di atas angin. Kemudian Yongji memutar pisaunya untuk melukai Boksun, tetapi dia dapat menghindar. Lalu dia membuka tutup spidolnya dan mengenai kepala Yongji, lalu menggoreskan spidol itu di lehernya. Sehingga Boksun menang. Setelah itu, Boksun menemui Min Kyu yang memberinya pilihan di antara 2 amplop. Dia memilih 1 amplop, dan ternyata dia harus membunuh seorang anak laki-laki. Tetapi Min Kyu berkata kalau dia sudah cukup umur. Lalu sambil makan siang, Boksun mengingatkan Min Kyu kalau dia sebentar lagi akan pensiun. Meeting mereka terganggu ketika Boksun menerima telepon dari sekolah, dan Jeong telah menusuk Cholu. Dia langsung menuju ke sekolah, dan Jeong terancam untuk dikeluarkan dari sekolah, karena dia tidak mau memberitahu alasan kenapa dia menyerang Cholu. Sehingga dia mendapat skor 1 minggu sampai ada keputusan berikutnya. Boksun meminta penjelasan dari Jeong, tetapi Jeong hanya berkata kalau dia ingin membunuh Cholu. Malamnya ketika dia selesai melakukan tugas, dia berpikir kalau dia semakin jauh dengan anaknya. Dia takut kalau anaknya akan sama seperti dia, menjadi pembunuh. Sementara itu, pimpinan di kantor MK sedang mengadakan meeting. Mereka sedang menyelidiki pembunuhan, dan pelakunya mungkin adalah anak buah dari perusahaan MK. Min Kyu meyakinkan mereka kalau hal itu benar terjadi, maka dia tidak akan ragu untuk membunuh karyawannya. Dia tidak tahu bahwa ini adalah rencana jahat Min Hye yang mau menyingkirkan Boksun. Di rumah, Boksun tetap menanyai anaknya, tetapi Jeong masih tidak mau berbicara. Lalu dia mendapatkan telepon dari Min Kyu yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke luar negeri. Dia juga berkata kalau Yongji akan menemaninya dalam misi itu. Mereka masuk ke rumah target dan membuat dia pingsan. Lalu mereka menyiapkan TKP supaya tampak seperti kecelakaan.
Ketika Boksun hendak membunuhnya, dia menyadari wajahnya, lalu menemukan surat. Ternyata dia adalah anak pejabat korup itu. Ayahnya yang meminta anaknya dibunuh untuk menghilangkan skandal. Lalu perhatiannya teralihkan oleh telepon yang masuk ke kotak suara, di mana Jae-young meminta maaf atas masalah yang sedang terjadi. Hal ini membuat Boksun menjadi berubah pikiran. Dia tidak mau membunuh targetnya hanya karena rasa malunya. Jadi dia menelepon Min Kyu dan berkata kalau misinya telah gagal. Min Kyu sedang berada di sebuah bar di Rusia. Dia menggunakan earphone untuk berbicara dengan Boksun sambil menjalankan misinya. Bosnya ini galak juga, dia menghabisi semua orang di bar tersebut dengan sendirian. Setelah misinya selesai, Min Kyu meminta kejujuran dari Boksun, tetapi Boksun tetap berkata kalau dia melakukan kesalahan, dan bahkan meminta Yongji untuk berbohong. Min Kyu berkata kalau dia sudah melanggar aturan, jadi Boksun menawarkan untuk tetap bekerja di kantor MK dan tidak jadi pensiun, dengan satu syarat. Tidak boleh ada yang menjalankan misi ini. Min Kyu menerima permintaan Boksun. Ketika Boksun pulang ke rumah, dia mengecek Jae-young tetapi dia sudah tidur. Tetapi Jae-young sebenarnya hanya pura-pura sambil menangis karena Sora tidak membalas pesan Jae-young. Di pesawat, Min Kyu menelepon Min Hye untuk menutup kasus yang Boksun jalankan, padahal ini dapat melukai reputasi perusahaan. Min Hye semakin jengkel karena Min Kyu selalu membela Boksun. Lalu Min Hye mendatangi Hesung untuk menyelesaikan misi pejabat. Dia menerima misi itu karena Min Hye menawarkan promosi dan uang untuk pengobatan ayahnya. Min Kyu mengingat masa lalu ketika dia bertemu Boksun pertama kali. Ketika Min Kyu sedang menyiapkan TKP untuk membunuh ayahnya, Boksun pulang dari sekolah. Min Kyu menodongkan pistol di kepalanya. Tetapi Boksun tidak takut dan malah menendang kursi untuk membunuh ayahnya sendiri. Dia terkesan dengan Boksun yang tidak kenal takut, jadi dia melatih Boksun untuk menjadi pembunuh. Akhirnya Jae-young mau berbicara dengan Boksun. Dia menceritakan kalau Cholu mengambil foto Jae-young dan Sora saling berciuman, dan mengancam Jae-young untuk menyebarkan ini asal dia mau kencan dengan Cholu selama 1 bulan. Sora pun juga setuju dengan hal ini. Tetapi Jae-young tidak mau, dan dia menusuk Cholu dengan gunting. Mendengar ini, Boksun bertanya apakah Jae-young yakin dia suka dengan perempuan. Tetapi Jae-young terluka dengan pertanyaan ini. Sementara itu, Yongji tiba di rumah Boksun. Boksun mengira dia dikirim untuk membunuh Boksun, tetapi dia menjelaskan kalau dia sudah dipecat karena dia menjadi kambing hitam atas misi yang gagal tersebut. Merasa bersalah, Boksun mengajak Yongji ke restoran untuk mentraktir dia makan. Dan lagi-lagi Jae-young harus melihat ibunya pergi dan memilih pekerjaan daripada anaknya. Di bar tersebut, teman-teman kantornya datang dan menyelamati Hesung atas promosinya. Boksun merasa ada yang tidak beres. Benar saja, di kantor, Min Kyu bertengkar dengan Min Hye atas misi pejabat itu. Tetapi Min Hye malah mencium dia. Min Kyu menolaknya dan tetap membela Boksun. Boksun melihat di berita kalau anak itu telah meninggal. Lalu dia ditelepon oleh Min Hye dan meminta untuk di speakerphone. Min Hye menawarkan misi untuk membunuh Boksun, dan siapa yang bisa melakukannya langsung dipromosikan menjadi kelas B. Mereka langsung menghajar Boksun, dan di tengah kekacauan itu, dia kaget kalau Yongji ternyata membantunya. Jadi mereka berdua menghabisi semua yang ada di bar tersebut. Hingga tinggal tersisa Hisung yang hidup. Ketika Boksun membunuh Hasung, dia menitipkan ayahnya ke Boksun sebelum dia meninggal. Boksun pun bertanya kepada Yongji kenapa dia mau membantunya. Dia berkata kalau dia cuma ingin hidup, dan kemungkinannya lebih besar jika memihak Boksun. Boksun mendapatkan telepon dari Jae-young, menanyakan kapan dia pulang. Tetapi dia dihadang oleh Min Kyu. Dia marah karena Boksun telah melanggar peraturan perusahaan, dan situasinya menjadi berbahaya. Boksun tidak mau anaknya mendengar ini, jadi Min Kyu menginjak teleponnya. Yongji datang menyelamatkan Boksun dan berkata kalau misi ini dikirim oleh Min Hye. Min Kyu meminta Boksun untuk datang ke kantor besok dan memperbarui kontraknya supaya Min Kyu bisa melindunginya. Boksun tidak mau, dan dia tetap melawan Min Kyu. Tetapi dia menganalisa ini dan melihat kalau dia akan kalah, jadi dia dengan terpaksa menerima perintah dari Min Kyu. Min Kyu meminta Yongji untuk tetap diam. Di rumah, Jae-young marah kepada Boksun karena dia khawatir sesuatu terjadi kepada ibunya. Sora meminta untuk putus, dan dia berkata kalau tidak suka perempuan lagi. Boksun meminta maaf atas pertanyaannya, dan berkata kalau dia tidak perlu sembunyi dari dirinya. Lalu Boksun menangis. Jae-young menjadi sadar kalau ibunya pun memiliki masalah. Dalam kesusahan itu, mereka saling menghibur.
Tetapi Jeong berkata kalau dia menemukan pistol di kamar Boksun. Dia berpikir kalau ibunya adalah CIA, dan dia mengiyakan kebohongan itu. Di kantor, pimpinan MK sedang mengadakan meeting untuk membahas insiden yang terjadi. Min Kyu menjelaskan kalau Boksun hanya membela dirinya, dan menawarkan uang sebagai gantinya. Tetapi mereka tidak mau percaya, sehingga meminta Min Kyu tetap pada komitmennya dan memberikan dia pisau untuk membunuh Boksun. Tetapi Min Kyu menggunakan pisau itu untuk membunuhnya, dan menambahkan peraturan baru. Tidak boleh ada senjata dalam meeting. Sementara itu, Boksun tiba di kantor untuk menandatangani kontrak yang baru. Tetapi dia disambut oleh Min Hye, yang berkata kalau Yong-ji telah dibunuh oleh Min Kyu. Dia menjadi marah, dan membunuh Min Hye dengan bolpen. Dia meninggalkan bolpen itu sebagai tanda untuk mengajak dia duel. Malam harinya, Boksun dan Jeong menikmati makan malam bersama. Dia mau Jeong mendapatkan memori yang indah dengan Boksun. Setelah itu, Boksun tiba di kantor. Ketika pintu lift terbuka, Min Kyu langsung menembakinya, tetapi Boksun tidak bergerak karena dia tahu Min Kyu tidak serius. Lalu dia menawarkan Boksun untuk minum, karena dia sudah menganalisa kalau Boksun akan kalah. Boksun juga melakukan analisa di kepalanya, dan menggunakan berbagai trik dan senjata. Pada akhirnya, dia tetap kalah. Tetapi ketika mereka mengenang masa lalu, Boksun menyadari kelemahan Min Kyu, yaitu Boksun sendiri. Min Kyu ternyata mencintai Boksun. Dan ketika dia mengatakannya, Min Kyu menjadi tertegun, dan Boksun menghabisinya dengan pedang. Sebelum meninggal, dia berkata kalau dia mengirim tablet ke Jeong sehingga Jeong dapat melihat semuanya. Dia menjadi takut, dan segera pulang ke rumah menemui Jeong. Tetapi Jeong tertidur di kamarnya, jadi mungkin Min Kyu berbohong. Lalu Jeong terbangun, dan berterima kasih kepada Boksun yang telah bekerja keras untuk dirinya. Sehingga Boksun menjadi bertanya-tanya apakah Jeong sebenarnya mengetahui apa yang terjadi. Beberapa saat berlalu, pejabat tersebut terbunuh karena keracunan karbon monoksida, dan Boksunlah pelakunya. Lalu Jeong juga dikeluarkan dari sekolahnya. Ketika dia mengucapkan perpisahan, dia berbisik kepada Sora, apakah dia harus menciumnya di depan umum atau membunuhnya saja. Lalu dia juga melewati Cholu, dan Jeong menyentuh lehernya untuk mengingatkan Cholu atas apa yang terjadi.